Terima kasih. Yang pertama saya mengucap syukur kepada Bapa di surga kalau Dia masih terus mengizinkan saya untuk boleh menyatakan kebenarannya, karena 2 bulan lalu buat saya cukup berat karena memang saraf kejepit saya kumat dan tidak mudah saya untuk berdiri, bahkan untuk satu lagu saja tidak bisa. Jadi hanya beberapa menit saja saya masih duduk lagi. Tapi di dalam apa yang Dia izinkan terjadi, kita bisa melihat bagaimana Dia tetap ada bersama dengan kita. Yang kedua, saya mengucap syukur juga buat Pak Hendra sebagai gembala dan Bu Cindy sebagai Ibu Gembala dan majelis dan hamba-hamba Tuhan Elohim Ministry yang memberikan kesempatan pada saya untuk menyatakan kebenarannya di Elohim Ministry pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang terus diberikan kepada saya untuk menyatakan kebenarannya. Saya sempat mengintip kemarin tema, karena kalau Pak Hendra bilang kalau pembicara tamu nggak dikasih tahu tema di Elohim Ministry, Pak ya. Tapi kemarin saya ngintip-ngintip sedikit punya Bu Cindy yang minggu lalu. Nah, ya ternyata nyambung ternyata. Kalau tema bulan ini mempersiapkan jemaat menghadapi sesuatu yang tidak terduga, tidak pasti. Artinya bagaimana pada saat hal itu terjadi dalam kehidupan kita, apakah kita masih bisa memuji Tuhan, apakah kita masih bisa bersyukur kepada Tuhan dan menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang terus ada bersama kita. Oleh sebab itu pagi hari ini kita akan belajar bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi yang saya sampaikan tadi tidak mudah. 2 bulan yang lalu itu Juni, Juli, bahkan sampai Agustus sekarang pun juga untuk saya berdiri itu tidak mudah. Tapi apakah pada saat itu terjadi dalam kehidupan kita, kita masih bisa mengucap syukur bahwa Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kita. Bukan berarti kalau ada sesuatu dalam kehidupan kita terus kita jangan buru-buru bilang bahwa Tuhan di mana Engkau Tuhan. Pada waktu itu terjadi dan ya saya mengucap syukur tidak pernah muncul atau tidak pernah terucap dalam hidup saya bahwa Tuhan, saya sudah melayani Engkau Tuhan, istri saya melayani Engkau Tuhan, anak-anak saya melayani Engkau Tuhan. Tapi kenapa ini terjadi dalam kehidupan saya? Ya puji Tuhan, itu tidak pernah muncul dalam kehidupan saya, dari mulut saya pada saat terjadi. Nah, ini yang kita akan pelajari pagi hari ini. Pada saat hal terjadi yang menurut kita tidak enak, apakah kita masih bisa berkata Tuhan itu baik? Atau hanya pada saat kita menurut kita baik, enak, baru kita memuji Tuhan? Tapi hal terjadi dalam kehidupan kita yang menurut kita baik dan menurut kita tidak baik, semuanya Dia berikan untuk kebaikan kita, karena Dia mau kita melihat Dia ada dalam kehidupan kita. Nah, ini yang akan kita pelajari pagi hari ini. Saya ambil ayat dari 1 Tawarik 16 ayat 34. 1 Tawarik 16 ayat 34 saya akan bacakan buat Bapak Ibu semuanya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalau kita ada di akhir penghujung Agustus sekarang ini, Agustus itu bulan ke-8 dari 12 bulan, artinya sudah 75% dari 2024 ini Tuhan sudah mengiring kita. Dan kalau sampai dengan saat ini kita ada, masih bisa berdiri di hadapannya, masih bisa bernyanyi, masih bisa mengeluarkan suara tadi, masih bisa apapun yang kita alami saat ini, apakah kita menyadari bahwa 75% 2024 Dia ada bersama dengan kita? Dan kalau 75% 2024 Dia ada bersama dengan kita, pasti di sampai 25% selanjutnya adalah Dia juga pasti akan bersama dengan kita. Berkat yang Dia berikan pada kita, berkat tidak identik dengan atau tidak diekuivalenkan dengan rupiah. Tapi saya sampaikan tadi, 2 bulan yang lalu tidak mudah bagi saya untuk berdiri hanya berapa menit saja. Tapi kalau kesehatan yang Dia berikan sampai dengan saat ini, artinya itu juga berkat Tuhan. Kesehatan dalam setiap usaha pekerjaan Dia buka jalan, itu berkat daripada Tuhan.
Terlebih lagi keselamatan yang Dia sudah berikan, Dia sudah pilih kita, Dia panggil kita, dan saat ini Dia izinkan kita untuk datang, dan saat ini Dia izinkan kita untuk memuji, dan saat ini Dia masih izinkan kita untuk mendengar kebenarannya. Itu juga menjadi satu berkat Tuhan. Berkat Tuhan tidak hanya identik dengan saya dapat ini, saya dapat itu, saya dapat ini, enggak. Tapi pada saat kita menyadari bahwa berkat Tuhan itu banyak bentuknya, termasuk yang utama adalah keselamatan yang Dia sudah berikan, kesehatan, kekuatan, itu juga berkat yang Dia sudah berikan kepada kita. Bulan Agustus ini pun juga bagaimana Dia memberkati Indonesia. Pertanyaannya adalah bagaimana respon kita terhadap berkat yang Dia sudah berikan pada kita, terhadap Dia sudah tempatkan kita di Indonesia. Bagaimana respon kita terhadap negara kita? Apakah kita mendoakan negara kita juga? Apakah kita ikut terlibat dalam pembangunan negara kita? Itu juga menjadi pertanyaan bagi kita. Atau kita minoritas, ya sudahlah, ada bagian sendiri? Enggak. Tuhan juga kasih perintah. Nanti kita akan pelajari lebih dalam lagi apa yang penulis kitab 1 Tawarik ini sampaikan. Kalau kita pelajari benar-benar, kita baca benar-benar di dalam 1 Tawarik 16 ayat 34, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Penulis kitab ini, atau dalam hal ini judulnya nyanyian puji-pujian Daud. Bersyukur kepada Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kita karena kebaikan yang Dia sudah berikan kepada kita. Nanti kita akan lihat di ayat-ayat sebelumnya. Terlebih lagi keselamatan yang Dia sudah berikan kepada kita. Itu yang menjadi bagian atau latar belakang kenapa akhirnya Daud menulis bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kalau kita tarik sedikit ke belakang, kejadian yang terjadi adalah pada saat tabut Tuhan dipindahkan ke Yerusalem, itu di dalam 1 Tawarik 15. Kemudian kalau kita lihat juga 1 Tawarik 13, bagaimana tabut dipindahkan dari Kiryat Yerim. Dan ada hal yang menarik di dalam pemindahan tabut tersebut, bahwa pada saat tabut itu dipindahkan, kemudian seolah tabut itu akan jatuh, kemudian si Usa mencoba untuk menjamah atau mencoba untuk memperbaiki tabut yang akan jatuh, tapi Usa mati karena dia nggak tahu tabut itu adalah satu kekudusan. Jadi tabut itu sendiri kalau kita tahu isinya adalah 2 loh batu atau 10 perintah Allah, artinya firman Allah. Jadi pada saat, kalau dulu kita sekarang enak, kita bisa buka Alkitab itu dengan mudah, kita bisa baca Alkitab kapan aja. Yang mungkin kerja di Jakarta atau di luar kota, kita bisa buka Alkitab di kereta, kita bisa buka pada waktu kita di kendaraan. Tapi dulu enggak bisa. Kalau kita lihat ayat pasal sebelumnya, itu hanya menjamah saja, dia seolah-olah mau memperbaiki, mati dia. Jadi bagaimana kekudusan itu dibutuhkan dalam kita memahami kebenaran Dia. Kemudian pada saat si Usa mati, Daud menjadi ketakutan dan dia tidak jadi memindahkan tabut itu ke kota Daud, tapi dia simpan di rumahnya Obed Edom di dalam 1 Tawarik 13. Artinya pada saat tabut itu ada di rumah Obed Edom, kalau kita baca di situ, Tuhan memberkati Obed Edom. Nah, dari hal tersebut maka Daud mempersiapkan pemindahan yang kedua. Pemindahan yang kedua artinya bahwa tabut tersebut harus dikelola oleh orang-orang yang Tuhan sudah pilih dan tetapkan, yaitu orang-orang Lewi. Itu bagian daripada orang-orang Lewi. Nah, ini yang menjadi pembahasan kita yang menarik di situ. Jadi kalau kita lihat bahwa isi daripada dari tabut itu adalah 2 loh batu, nanti Bapak Ibu bisa lihat di dalam Keluaran 25 ayat 16, 1 Raja 8 ayat 9, 2 Tawarik 5 ayat 10, 2 Tawarik 6 ayat 11. Di situ jelas bahwa tabut itu isinya adalah perintah Allah. Dan pada saat perintah Allah itu kita maknai dengan benar, yang menarik di situ adalah yang saya katakan tadi, bahwa kekudusan ada di dalam
tabut tersebut. Artinya kekudusan dibutuhkan pada saat kita menerima ini. Dan pada saat kita benar memahami firman Allah tersebut, maka ada berkat Allah di dalam kehidupan kita. Itu yang menarik pada waktu pemindahan tabut tersebut. Nah, itu latar belakang akhirnya nanti Daud bisa memuji dan menyatakan bahwa Tuhan itu baik. Itu latar belakangnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Daud bisa menyatakan bahwa bersyukur kepada Tuhan yang kita baca tadi. 1 Tawarik 16 ayat 34 tadi, kita akan bagi menjadi 3 bagian. Kalau kita lihat di dalam 1 Tawarik 16 ayat 8 sampai dengan 8 sampai 13 kita itu bagian pertama, kemudian nanti kita akan lihat 15 sampai 18, kemudian nanti ada 19 sampai 22. Kita akan pelajari pelan-pelan di situ. Tapi sebelum sampai di sana, yang Daud mau kasih tahu kepada kita, bahkan itu dilakukan Daud mengingatkan bagaimana kebaikan Tuhan pada saat dia sudah memilih Abraham, Ishak dan Yakub. Kemudian Allah tidak hanya memilih Abraham, Ishak dan Yakub dan memberkati keturunan Yakub, kemudian dia membebaskan keturunan Yakub yang ada di Mesir dari perbudakan, kemudian memimpin orang Israel masuk ke dalam tanah perjanjian dan memberikan tanah perjanjian tersebut. Itu yang menjadi latar belakang akhirnya Daud menyatakan dan menaikkan pujian, bersyukurlah kepada Tuhan sebab dia baik. Dia mengingatkan orang-orang Israel, dia mengingatkan kepada kita saat ini bahwa lihat, dia sudah memilih Abraham, Ishak dan Yakub. Dia juga sudah memilih saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya. Dia tidak hanya memilih kita, dia tidak hanya memilih Abraham, Ishak dan Yakub, tapi dia juga memberkati Abraham, Ishak dan Yakub, keturunan daripada Yakub. Dia tidak hanya memberkati saja, dia tidak hanya berjanji kepada kita saja, tapi dia juga bawa kita ke dalam satu tanah perjanjian. Dia tidak hanya bawa di dalam perjalanan dalam padang gurun, tapi dia juga memberikan tanah perjanjian itu kepada keturunan Yakub. Dan itu juga yang dia lakukan untuk kita sampai dengan saat ini. Dia tidak hanya sampai di situ saja. Itu latar belakang pada saat kita memahami yang tadi, pada saat kita benar-benar memahami apa yang dia mau, apa yang dia tulis melalui penulis kitab. Dia mengingatkan kita bagaimana dia memanggil kita, bagaimana dia sudah memilih kita, bagaimana dia sudah membebaskan kita, bagaimana dia memberikan janjinya kepada kita, bagaimana dia menggenapi janjinya kepada kita, bagaimana dia menuntun kita masuk ke dalam perjanjian yang dia sudah berikan kepada kita. Tadi waktu persiapan lagunya, apa lagunya? Lagi persiapan tadi? Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Artinya kita punya tugas tanggung jawab. Bagaimana kalau kita memahami dia sudah memilih kita, dia sudah memanggil kita, dia sudah menyertai kita, dia sudah memberkati kita, dia genapi segala firman-Nya. Yang kita lakukan adalah menyatakan bagaimana kebaikan dia, bagaimana kebesaran dia, seperti yang dia lakukan di tanah Mesir. Dia menghalau segala Allah-Allah Mesir, dia menyatakan kuasanya terhadap Allah-Allah Mesir. Begitu juga pada saat dia memilih kita, yang kita harus lakukan adalah bagaimana kita memperkenalkan perbuatannya yang ajaib, bagaimana kita harus mempercakapkan kedahsyatannya yang besar. Nah, itu tertulis di dalam 1 Tawarik 16 ayat 8, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Itu yang harus kita lakukan sebagai orang yang sudah dipilih oleh Allah, yang sudah ditetapkan oleh Allah, yang sudah dipimpin oleh Allah, yang sudah dibawa oleh Allah ke tanah perjanjian, memberikan janji-janjinya
dan janji Allah digenapi dalam kehidupan kita. Tidak sampai di situ saja, tugas kita adalah sampaikan kepada dunia apa yang Dia sudah perbuat dalam kehidupan kita. Artinya dia kasih kita semuanya itu, terus kita enggak untuk kita pakai sendiri, tapi kita nyatakan di dalam kehidupan kita, dalam usaha pekerjaan, dalam studi kita, dalam pelayanan kita, nyatakan bahwa Dia besar, Dia dahsyat, Dia agung, dan Dia hebat. Itu tugas kita yang pertama. Oleh sebab itu Tuhan itu besar dan ajaib. 1 Tawarik 16:8-13. Tugas kita adalah menyatakan kebenarannya. Tapi bagaimana caranya kita bisa lihat kebesaran Dia? Bagaimana caranya kita bisa tahu bahwa kita umat pilihan Allah? Tapi bagaimana caranya Dia memimpin kehidupan kita? Dari Alkitab yang Dia berikan. Oleh sebab itu tadi Daud mau memindahkan tabut itu, mau memindahkan firman tersebut ke dalam kota Daud, supaya ada berkat Allah yang terjadi di kota Daud, di tanah perjanjian yang Dia sudah berikan. Begitu juga kita, bagaimana kita bisa melihat Dia, yaitu hanya dengan cara mencari Tuhan dan kekuatannya, seperti yang ditulis dalam 1 Tawarik 16 ayat 11 dan 12. Carilah Tuhan dan kekuatannya. 12, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Bagaimana kita bisa tahu? Yaitu dari sini. Mencari Tuhan adalah menyatakan bahwa Dia besar, Dia baik, Dia hebat, Dia dahsyat. Kalau kita tidak pernah baca, maka kita nggak akan pernah tahu bahwa Dia ada bersama dengan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, maka kita akan bisa berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Tapi bagaimana kita tahu itu? Ya dari firman-Nya. Bagaimana sekarang kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dalam kehidupan pribadi kita dengan Tuhan, dengan keluarga, dengan komunitas, dalam persekutuan, ada persekutuan pria, wanita, ada ibadah tengah minggu, dan ibadah-ibadah yang lain. Apakah kita lakukan hanya sebatas hari Minggu kita orang Kristen nggak enak nih kalau nggak gereja, tetangga nanti lihat Kristen kok nggak ke gereja gitu. Ada ibadah nih nggak enak sama Pak Pendeta, nggak enak sama majelis nggak datang. Apakah sampai di situ kita beribadah kepada Dia karena ada hal-hal yang mengakibatkan kita beribadah itu karena sesuatu tadi, atau kita tahu bahwa beribadah karena saya tahu Dia sudah baik kepada kita. Dia sudah terlalu baik terhadap kehidupan saya dan Bapak Ibu semuanya. Akhirnya kita menyatakan bahwa hubungan pribadi saya dengan Tuhan itu yang menjadi dasar untuk saya bisa tetap beribadah kepadanya. 2 bulan waktu saya sakit kemarin, kalau ibadah komisi pria, saya sampai minta izin sama teman-teman komisi pria, sorry, saya bilang saya mesti duduk di bawah karena saya nggak kuat duduk seperti Bapak Ibu ini. Jadi benar-benar saya sandar di dinding ini dan saya kalau bahasa Jawanya itu ngelesot ya. Jadi supaya saya punya kaki itu bisa lurus, bisa nyaman. Saya tugas Juni Juli itu setiap bulan saya ada jadwal. Tapi yang aneh pada waktu saya tugas itu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih saya izin 30 menit saja saya berdiri. Dan anehnya 30 menit setelah khotbah saya sakit lagi. Sampai 2 kali malam jam 11, jam setengah 12 saya bilang istri saya sudah gak kuat, saya bilang antar saya ke IGD suntik supaya saya punya kekuatan lagi. Bergerak diam saja sakit, apalagi bergerak. 2 kali, dan itu setelah ibadah, setelah saya tugas. Pada waktu saya tugas saya doa, Tuhan kasih saya 30 menit. Setelah itu sakit lagi. Saya minta antar istri saya 2 kali. Tapi pada saat seperti itu, apakah kita bisa menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang dahsyat? Ibadah doa Jumat, saya masuk dalam daftar doa, tapi saya ada di situ. Saya datang walaupun sakit-sakit, tapi sakit ini tidak bisa menandingi bagaimana Dia sudah panggil saya. Kalau saya bisa ada
di tempat ini atau saya bisa berdiri di hadapannya, semua hanya karena kasih dan kemurahan Dia. Dia pilih Israel bukan karena Israel hebat, nanti kita akan lihat. Dia pilih Israel bukan karena dia dahsyat, tapi dia pilih Israel karena kasih Allah. Israel kecil. Siapapun kita di tempat ini, kalau kita bisa berdiri pemain musik, multimedia, apakah itu karena kehebatan kita, kekuatan kita, jagonya kita? No. Yang kita tahu hanya karena Dia mengasihi saya dan saudara. Itu yang kita jadikan dasar dari kita bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua yang kita akan lihat bagaimana Dia janjinya ya dan amin dalam 1 Tawarik 16, 15 sampai 18 yang saya sampaikan tadi. Waktu Dia memilih Abraham, Ishak dan Yakub, memilih Israel, memberikan keturunan, memberikan tanah perjanjian, menjadikan Abraham, Ishak, Yakub menjadi berkat bagi banyak bangsa. Karena Dia punya janji ya dan amin. Abraham diberikan janji keturunan, diberikan janji tanah perjanjian. Tapi yang ketiga adalah diberikan janji untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian juga dengan kita. Jangan tunggu, sekarang saya cuma punya uang segini, saya tidak bisa memberi. No. Tuhan tidak pernah menghitung apa yang kita berikan kepada Dia. Tapi Dia menghitung bagaimana kau melihat, bagaimana kita melihat kebaikan Tuhan, lalu bagaimana yang Dia mau untuk kita menjadi berkat bagi orang, menjadi berkat bagi orang lain, bukan pada saat kita punya banyak. Israel itu bukan dari dasar banyak, dia dari Abraham, Ishak, Yakub, habis itu jadi 12 jadi 70, tapi dia bisa memberi. Kami di GGP Immanuel Bogor ada program namanya Immanuel Care. Immanuel Care itu siapa yang terbeban, nanti kita akan kita list beberapa jemaat-jemaat yang butuh bantuan menggunakan program Immanuel Care tersebut. Atau Immanuel Care itu kami pakai untuk kalau misalnya sudah puasa, lebaran, itu kami kumpulkan, kami belikan sembako dan kami berikan kepada kelurahan yang akan memberikan kepada masyarakat atau anggota-anggota RT RW-nya berkaitan dengan itu. Karena apa? Karena Dia sudah memberkati kita. Yang kedua, pada saat kita tahu bahwa Dia sudah mengasihi kita, Dia sudah memilih kita, Dia sudah memanggil kita, Dia sudah memberkati kita. Yang kedua yang Tuhan mau untuk kita lakukan adalah kita menjadi berkat bagi banyak orang. Sekali lagi bahwa menjadi berkat bukan pada saat kita ada punya sesuatu yang banyak, tapi pada saat kita mensyukuri keadaan yang Dia sudah berikan, percaya bahwa Dia sudah memberkati kita, itu juga yang harus kita pakai untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan itu tidak akan menjadikan kita miskin. Waktu kampus kami butuh dana, sekolah teologi kami butuh dana, digerakkan semua mahasiswa, saya sampaikan kepada istri saya, beri saja seberapa yang kita punya. Istri saya bilang, itu buat bayar sekolah anak-anak. Saya bilang, kasih saja. Dan setelah kita kasih is kasih, memberi is memberi. Kita tidak pernah memberi terus berharap Tuhan kasih balik, itu mah urusan Tuhan. Tapi setelah kita memberi, dan akhirnya gedung kita bisa pakai untuk kuliah sampai dengan saat ini, hal yang tidak pernah kita pikirkan, hal yang tidak pernah kita bayangkan, Tuhan bisa kasih lipat kali ganda, dan akhirnya saya sekeluarga bisa libur. Tapi pada saat kita memberi bukan berarti kita kayak dagang ya, saya kasih sekian Tuhan kasih balik. Betul ada ayatnya, kau beri Tuhan kasih balik 30, 60, 100 kali lipat, betul ada. Tapi bukan itu tujuan kita memberi. Yang Dia mau kita lakukan adalah
Kalau kita sadar dia sudah memberi kita, dia sudah memberkati kita, maka tugas selanjutnya untuk kita bisa mengucap syukur pada dia pada saat kita bisa memberi, dan bukan pada saat kita ada dalam kelebihan. Sebelum pandemi, program-program Immanuel ada beberapa, termasuk salah satunya adalah bersama dengan Mada Jabar juga. Kalau Bapak Ibu pernah dapat light box waktu itu, kotak itu program Mada Jabar juga. Kemudian ada program untuk bersama dengan Nehemia, itu untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di perintisan di depan. Sebelum pandemi kita sudah bagi sama istri saya. Waktu pandemi banyak yang rontok, tapi saya bilang sama istri saya, tetap kasih. Dan sampai saat ini, pada saat kita memberi, dia tidak pernah menjadikan kita miskin. Tapi pada saat kita memberi, di dalam setiap keadaan kita, karena kita tahu dia sudah baik sama kita, tugas kita untuk menyalurkan kebaikan Tuhan yang dia titipkan kepada kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, pada saat dia memilih kita, memanggil kita, dia tidak pernah melihat latar belakang kita. Ini saya katakan tadi, Israel itu mulai dari Abraham, Ishak, Yakub 12, setelah mereka di Mesir menjadi 70, setelah mereka ada di Mesir selama 430 tahun, Alkitab menyatakan dalam Keluaran 1, jumlah mereka lebih banyak daripada orang Mesir. Kalau Tuhan melihat latar belakang kita, nggak ada yang bisa tugas di sini, betul ya? Siapa yang kita tidak pernah berdosa? Kita semua yang tugas di sini, mulai dari pemain musik, ada yang nggak pernah dosa? Tapi dia tidak pernah melihat itu. Yang dia lihat adalah kasihnya kepada kita. Saya mau pakai Juan, saya sudah kasih kau suara bagus ya, nyanyi. Jangan kau nyanyi di karaoke. Nyanyi kebutuhan di sini. Di youth, di Immanuel saya bilang, waktu pandemi saya tahu siapa saja yang gereja sudah didik kalian untuk bisa menjadi pemain musik dan menggunakan Zoom waktu itu. Bayangkan main musik pakai Zoom, bingung saya juga. Tapi sekarang mereka sudah menjadi pemain-pemain musik, tidak hanya di youth, tapi mereka juga main musik di ibadah umum, dan itu bergantian. Kalau dia sudah kasih talenta itu, saat inilah kita tahu dan kita sadari bahwa Tuhan bisa pakai kita dengan latar belakang kita. Kalau kita semua orang baik, tapi nggak ada orang baik ya. Kita menyatakan bahwa kita semua berdosa. Tapi di dalam kelemahan kita, di dalam dosa kita itu, dia sudah memilih kita, dia sudah mengasihi kita. Oleh sebab itu dia tidak pernah melihat latar belakang kehidupan setiap kita, sehingga kita bisa berdiri di mimbar ini. Kemarin waktu ibu saya meninggal, saya sampaikan bahwa ada legacy atau ada legacy itu legacy bahasa Indonesia apa? Warisan yang orang tua saya berikan kepada saya dan kakak adik saya, dan itu sekarang saya harus jalankan juga kepada anak-anak saya. Dan itu ada guru saya waktu saya kecil, saya sampaikan di situ. Guru saya namanya, saya panggil dia Tante Oli karena memang kita hidup di dalam kota yang kecil. Saya bilang, Tante Oli tahu siapa saya dulu. Tapi kalau saya sekarang ada di depan ini, itu karena kebaikan Tuhan. Kalau dia lihat belakang saya, dia nggak pakai kita, dia buang kita. Paulus bilang, tidak ada orang yang tidak berdosa. Tapi di dalam waktu kita masih berdosa, dia sudah mengasihi kita. Oleh sebab itu, siapapun kita yang ada di tempat ini, kalau kita tengok ke belakang, kalau Tuhan pilih orang yang baik-baik saja, nggak ada yang dipilih kita. Tapi kalau kita ada sampai dengan saat ini, semata-mata karena dia tidak pernah melihat latar belakang setiap kita. Semua itu hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan semata.
Makanya Daud bilang pujiannya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bagaimana caranya kita bisa melihat kebaikan Dia? Kita ingat bagaimana latar belakang kita sehingga Dia memilih kita. Bagaimana kedahsyatan yang Dia lakukan terhadap kehidupan kita hanya pada saat kita mencari wajahnya di dalam perjanjian yang diberikan pada kita saat ini, yaitu Alkitabnya. Cari wajahnya. Dia tidak hanya memberikan berkatnya kepada kita, tapi yang kedua, Dia mau kita untuk menjadi berkat. Dan yang terakhir, pada saat Dia memilih kita, Dia tidak pernah melihat latar belakang kita. Makanya apapun yang terjadi, kalau tema bulan ini mempersiapkan jemaat untuk satu hal yang tidak pernah kita tahu. Apapun yang kita alami saat ini, baik menurut kita, tidak baik menurut kita, tapi yang kita tahu semuanya Dia berikan untuk kebaikan kita. Oleh sebab itu, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Biarlah firman yang kita terima pagi hari ini, apa yang Dia sudah sampaikan kepada kita, dapat kita pakai dalam kehidupan kita dan memuliakan namanya selalu, supaya kita terus mengucap dan berucap dalam setiap kehidupan kita bahwa Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.